Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa-siswi, para adik-adik sekalian yang di mana saja berada, baik yang masih sedang belajar di sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Baik, pada kesempatan kali ini kakak atau bapak ingin memberikan suatu contoh di mana cara menyelesaikan masalah program linear dalam bentuk soal cerita dengan gampang dan mudah dengan menggunakan metode uji titik pojok. Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama pada kesempatan kali ini kita langsung saja bagaimana cara menyelesaikan masalah program linear dengan gampang dan mudah. Ya, apa yang harus kita lakukan dan apa langkah-langkah yang harus kita selesaikan dengan baik. Baik, kita langsung saja pada contohnya, cara menyelesaikan masalah program linear. Ya, contohnya, di sini ada contoh atau sebuah permasalahan yang diberikan kepada kita, di mana sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kilogram tepung dan 2 kilogram gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat dengan menggunakan 1 kilogram tepung dan 2 kilogram gula. Ya. Kemudian, ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kilogram dan gula sebanyak 10 kilogram. Setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung Rp75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung Rp60.000. Nah, pertanyaan di sini adalah berapakah banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal, ya? Berapakah banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Baik, pada contoh soal cerita berikut, ya, di sini kita diberikan dua bentuk permasalahan, dua bentuk variabel, yaitu yang pertama adalah roti basah dan yang kedua adalah roti kering. Jadi dua, ya. Nah, pada soal seperti ini kita akan menyelesaikan dengan cara memisalkannya. Memisalkan yang pertama adalah kita misalkan dengan X, di mana X itu adalah merupakan adonan roti basah. Jadi karena di sini memiliki dua variabel, yaitu roti basah dan roti kering. Jadi yang roti basah kita misalkan dengan X dan roti kering kita misalkan dengan Y. Maka secara ringkas, kebutuhan untuk membuat roti basah yang X dan roti kering dan Y itu bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, ini sini sudah diringkaskan bahwa bahannya adonan roti basah X. Nah, dia tepung tadi kalau bisa kita mana dia nih? Roti basah 2 kilogram tepung dan 2 kilogram gula. Jadi 2, ya. 2 kilogram tepung dan 2 kilogram gula. Sedangkan roti kering 1 kilogram tepung dan 2 kilogram gula. Di sini bisa kita lihat adonan roti basah 2 kilogram tepung dan 2 kilogram gula. Dengan seperti contoh, ya. Kemudian kering 1 kilogram gula dan 2 kilogram tepung dan 2 kilogram gula. Kemudian persediaan. Nah, persediaan artinya adalah bahwa persediaan tepung itu ibu ini memiliki per tepungnya itu 6 kilogram dan gula 10 kilogram. Nah, jadi artinya apakah ibu ini melebihi lebih dari 6 kilogram? Nah, tentu tidak, ya kan? Karena di sini sudah dinyatakan bahwa persediaan, jadi hanya tepung ini hanya 6 kilogram dan gula hanya 10 kilogram. Maka di sini kita bisa buat bahwa persediaan itu 6 kilogram dan gula 10 kilogram. Maka di sini kita bisa membuat model matematika dari
soal cerita ini, yaitu model matematikanya adalah yang pertama adalah 2x tambah y, 2x tambah y, 2x yang ini basah tambah kering, kecil sama dengan 6. Kenapa kecil sama? Karena ini merupakan lambang pertidaksamaan. Kecil sama dari 6. Kenapa harus kecil sama? Kenapa tidak besar sama? Karena persediaannya hanya 6 kg. Kecuali persediaannya lebih dari 6 kg, maka ini tanda besar sama ya. Kemudian juga dengan gula, kenapa dibuat di sini adalah 2x tambah y karena basah tambah kering itu kecil sama dengan 10. Ya, kecil sama dengan 10. Kembali lagi, kenapa tandanya itu kecil sama? Kenapa tidak besar sama? Karena persediaannya hanya 10 kg. Kecuali lebih dari 10 kg. Maka 2x tambah 2y, 2x tambah 2y kecil sama dari 10. Di sini pada persamaan yang ini, yang kedua, maka kita sederhanakan menjadi x tambah y kecil sama dengan 5. Karena ini sama-sama bisa dibagi 2, maka hasilnya adalah x tambah y sama. X tambah y kecil sama dengan 5. Kemudian dari tabel di atas, tabel yang sudah kita buat model matematika tadi, maka ini sudah kita temukan bahwa 2x tambah y kecil sama dengan 6, x tambah y kecil sama dengan 5. Kemudian di mana x besar sama dengan 0 dan y juga seperti itu. Nah, kemudian cara menyelesaikan masalah program engineering dapat dikatakan sebagai proses untuk menentukan nilai optimum dari suatu pertidaksamaan, ya. Nilai tersebut dapat berupa nilai maksimum atau minimum. Jadi nilai dari pertidaksamaan ini bisa menentukan nilai maksimum ataupun minimum, tergantung dari soal yang diberikan, ya. Kemudian bentuk umum fungsi objektif, artinya inilah fungsi yang menentukan nilai maksimum atau minimum dari model matematika yang ini, ya, yaitu f x, y, ya, x, y. Jadi di sini adalah variabel x dan y, maka sama dengan ax tambah by ini. Ini persamaan fungsi objektifnya, ya, maksimumnya ya. Terdapat dua metode yang digunakan untuk menentukan nilai optimum tersebut. Nah, yaitu dengan menggunakan metode uji titik pojok, yang kedua adalah menggunakan garis selidik. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu dengan cara menggunakan uji titik pojok dari masalah atau dari contoh yang ini ya. Baik, kita lanjutkan. Metode uji titik pojok ya, sesuai dengan namanya, dilakukan dengan menghitung nilai fungsi tujuan dari titik pojok yang diperoleh. Titik pojok yang dimaksud di sini adalah titik-titik koordinat yang membatasi daerah layak dari suatu sistem pertidaksamaan linear. Jadi artinya adalah menentukan titik pojok yang kira-kira membatasi ya, yang dibatasi daerah layak dari sistem pertidaksamaan linear itu. Dari mana kita tahu bahwa dari persamaannya. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan melihat lagi langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan nilai optimum dari metode uji titik pojok tersebut. Yang pertama adalah menentukan garis-garis sistem pertidaksamaan yang menjadi fungsi kendala dari persoalan yang diberikan. Ya, di sini fungsi kendala itu adalah fungsi fx ax tambah y tadi ya. Masih bisa dilihat tadi ya. Kemudian yang kedua, menentukan titik-titik pojok yang merupakan koordinat pembatas daerah yang memenuhi fungsi kendala. Jadi pembatasnya nanti di gambar kita bisa lebih memahaminya. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai optimum f x, y dari titik pojok yang diperoleh. Kemudian yang keempat, mendapatkan nilai. Jadi yang terakhir ini, dari titik-titik ini, yang keempat kita bisa menentukan atau mendapatkan nilai maksimum atau minimum dari permasalahan tersebut. Sesuai dengan yang dimintanya tadi, bahwa di sini dia meminta bahwa nilai maksimum ya, keuntungan maksimum ya, maksimal dari adonan kue tadi. Kemudian
Jika setiap satu adonan kue basah dapat diberikan untung Rp75.000 dan kue kering untungnya Rp60.000. Jadi fungsi tujuan memaksimalkan yang tadi ya, fungsinya f x, y, ingat tadi ya, ax tambah dy ya, ax tambah dy. Maka di sini x-nya itu adalah untung yang di kue basah Rp75.000 dan kering Rp60.000 ya. Jadi ini bisa kita bikin fungsi tujuannya adalah fx, y 75.000 x tambah 60.000 y ya. Kemudian kita bisa menggambarkan pada diagram Cartesius. Di sini kita bisa lihat bahwa kita membatasi daerah-daerah yang sudah ditentukan ya. Dari mana kita tahu dengan membuat gambar pada bidang Cartesius pada gambar di bawah ini. Ini kita bisa menggaris atau membuat gambar. Yang pertama gambar persamaan 1, yaitu persamaan 2x tambah y kecil sama dengan 6 ya. Dari mana yang ini 2x tambah y kecil sama dengan 6? Dari garis ini dari mana? Dari persamaan yang sudah dibuat, persamaan dari soal tadi, yaitu adalah 6 di sini kita tarik 0,6 ya, 0,6. Kemudian yang kedua 0,6. Dari mana titik 6 ini? Adalah dari kalau misalnya ya seperti ini ya. Untuk yang ini, yang 2x tambah y kecil sama dengan 6 atau sama dengan, jadi yang ini ya, dari mana kita tahu garisnya adalah 2x ya, 2x terus tambah y ya, tambah y itu sama dengan 6 ya, sama dengan 6. Berapakah nilai x dan ini kita menentukan titiknya ya, dan y ya. Di sini kalau kita misalkan untuk menghitung atau membuat garis dari persamaan seperti ini, yaitu langkahnya adalah yang pertama, kalau kita misalkan x-nya 0, kalau x-nya 0 maka berapa y, kemudian y-nya 0 berapa nilai x. Artinya seperti ini. Kalau ini kita buat dia dalam tabel, ini x, di sini ada y ya, kemudian di sini titik ya, titik. Berapakah titiknya? Seperti ini ya. Nah, kalau ini x-nya 0 ya, x-nya 0, di sini 0, yang ini 0, berapakah nilai y? Kalau di sini 0 berarti 2 kali 0, 0 tambah y, berarti 0 tambah y sama dengan 6. Berapakah y? Berarti kalau ini 0, y-nya adalah 6. Nah, maka ini titiknya 0,6 ya. Kenapa di sini ya? Nah, kalau kita gariskan di sini dia. Di sini bisa kita buat titiknya adalah 0,6. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah berapakah nilai yang kedua adalah kita gantikan lagi y dengan 0 ya. 0 berapakah nilai x? Maka kalau ini 0 berapakah nilai x? Berarti 2x tambah 0 sama dengan 6. Maka 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Nah, seperti ini. Maka titiknya adalah 3,0. Nah, gini. Seperti itu dia. Maka ini garis yang ini dibuat dari 0,6 kemudian 0,3. Maka ini terbentuk garis yang sini. Begitu juga dengan persamaan x tambah y kecil sama dengan 5. Maka kalau x-nya 0, maka y-nya 5. Kalau y-nya 0, kalau y-nya 0, x-nya 5. Kalau x-nya 0, y-nya 0, x-nya 5. Berarti
0,5 dan 0,5 dan 5,0 ya. Kemudian kita lihat lagi atau kita baca lagi dari persamaannya yang mana daerahnya ya, yang mana daerahnya. Nah, daerahnya yang mana? Daerahnya yang adalah kalau 2x tambah y kecil dari 6, kira-kira kecil dari 6 apa namanya? Yang diarsir atau daerah hasil penyelesaiannya ke kanan apa ke kiri? Yang kecil dari 6. Maka kalau kecil dari 6 tentu kita sebelah kiri. Kalau ke kanan, diarsir ini ke kanan, maka kalau ini diarsir ke kanan, kalau ini diarsir ke kanan berarti lebih besar ya. Nah, karena dia lebih kecil maka arahnya ke kiri. Kemudian juga X tambah Y juga kecil dari maka arahnya ke sini. Maka menentukan dari gambar atau pada bidang caritis tadi kita bisa menentukan titik pojok pembatas daerah layak. Nah, ini ulangi atau kakak ulangi bahwa daerah layak yang mana? Yang ini daerahnya, daerah penyelesaiannya. Yang ini karena dia kecil sama semua dibatasi oleh garis yang ini. Ya, dari dibatasi oleh persamaan ini X besar sama dari 0, Y besar sama dari 0 ya. Kemudian titik O, A, dan C dapat diperoleh dengan melihat gambar di atas itu O 0,0, A 0,5 dan C 3,0. Yang mana ini di sini? Yang ini, yang titik ini 0,5, yang ini A, ini nolnya ini 0,0 ya. Ini 0,5 dan 3,0. Itulah yang ini. Dari mana yang seperti itu ya. Kemudian sedangkan titik B yang mana? Titik B yang ini. Nah, ini perpotongan antara garis 2x tambah y kecil sama dengan 6 dan x tambah y kecil sama dengan 5. Perpotongan garis ini di sini berapakah nilainya? Maka nilai ini bisa kita peroleh dari mengeliminasi antara persamaan 1 dan 2. Nah, eliminasikan persamaan 1 dan 2 yaitu ini persamaannya tadi x tambah y sama dengan 5, 2x tambah y, 2x tambah y sama dengan 6. Maka kalau ini kita kurangkan x dikurang 2x maka min x, y kurang y sama dengan 0. Maka tinggal lagi min x 0, 0 di sini kita buat 5 dikurang 6 sama dengan min 1. Maka x sama dengan min 1 dibagi min 1 adalah 1. Jadi x hanya adalah 1. Kemudian kita substitusikan lagi nilai x sama dengan 1 ini pada persamaan x tambah y sama dengan 5. Untuk mendapatkan nilai y itu maka x tambah y sama dengan 5, 1 tambah y digantikan x dengan 1, maka y sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Maka diperoleh titik B 1,4. Ya. Jadi titik ini adalah 1,4. Titik yang di sini yang berpotongan 1,4. Nah, kemudian maka perhitungan nilai optimum yaitu nilai maksimum dan minimumnya. Nah, itu bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, dari mana kita untuk mengisi nilai ini adalah dari fungsi objektif tadi. Fungsi objektif itu yang f x, y tadi 75x tambah 60y. Titiknya 0 A B C yang dibuat ya. Yang pertama 0, kalau gantikan 0,0 ini ke posisi sini maka 0 kali 75 tambah 0 kali 60.000 ya, 60.000 maka hasilnya juga 0. Kalau 0,5 di sini digantikan 0 x-nya 0, y-nya 5 maka di sini kita bisa lihat hasilnya 300.000. Kalau 1,4 1 kali 75 ini 1,4 ini digantikan x dan digantikan y maka sini kita ketemu 315.000. Kalau 3,0 30 kali 75 0 kali 60.000 maka 225. Maka di sini kita bisa lihat ya. Yang paling besar karena permintaan soalnya adalah keuntungan maksimum yang maksimal ya. Maka di antara
nilai tabel yang ada dalam di sini yaitu 315 yang paling tinggi. Maka jadi nilai keuntungan maksimum yang dapat diperoleh adalah 315.000 dengan membuat satu adonan roti basah dan satu adonan roti basah dan 4 adonan roti kering. Jadi nilai maksimumnya adalah 315.000. Nah, Bapak kira atau Kakak kira bisa dipahami dan sangat jelas sekali buat adik-adik sekalian, ya, buat anak-anakku sekalian pada contoh soal cerita berikut. Dan sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ragu uh, bisa diketik atau pada kolom komentar, ya, dan juga jangan lupa di share, di like, share, like, dan di subscribe, ya, channel Bapak ini. Sekian dari Bapak, mungkin ada salah dan hilapnya, mohon dimaafkan, dan selamat mencoba, selamat mengerjakan tugas-tugas yang berbentuk soal cerita tentang program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.